Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pengendalian proses. Pada video kali ini kita akan masuk ke contoh penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode Laplace ya. Sebelum itu saya akan menuliskan terlebih dahulu rumus dasar dari penyelesaian Laplace jika ada persamaan diferensialnya ya. Jadi untuk persamaan diferensial pada kalau misalkan untuk menggunakan metode Laplace ya, Laplace suatu fungsi dari diferensial pangkat n ya dibagi dengan dt pangkat n, maka hasilnya adalah s pangkat n dikalikan fs. Jadi f kecilnya ini f besarnya adalah sebuah fungsi ya, jadi sebuah fungsi konstanta s kalikan fs dikurangi dengan s pangkat n minus 1 dikalikan f0 ya, f mula-mula dikurangi s pangkat n minus 2 dikalikan f0 dikurangi dan seterusnya ya, hingga f pangkat n minus 1 nolnya. Jadi sebagai contoh, kalau untuk persamaan diferensial di atas ya, karena hanya ada dua ya, karena hanya pangkatnya 1. Jadi kalau misalkan untuk dy dt, maka dia persamaannya hanya menjadi, kan dia di sana menjadi seperti ini ya, Laplace d pangkat 1 y per dt pangkat 1, sehingga rumusnya menjadi s pangkat 1 dikalikan y besar s dikurangi s nya pangkatnya 0, jadi karena tidak ada jadinya 1 dikalikan f 0 nya. Nah, y 0 nya berapa? 1. Jadi SYS dikurangi 1. Ini adalah hasil transformasi Laplace dari dy per dt. Kita kembali lagi ke soal yang di atas ya. Jadi saudara diminta untuk membuat menyelesaikan persamaan diferensial 5 dy per dt plus 4y sama dengan 2, di mana y mula-mulanya adalah 1. Maka ini bisa saudara lepaskan ya, semua konstantanya saudara lepaskan. Jadi hasilnya seperti 5 dikalikan Laplace dari dy per dt ditambah 4 dikalikan Laplace dari y sama dengan Laplace dari 2. Jadi untuk yang Laplace dari dy per dt sudah ada ya, s dikalikan ys dikurangi initialnya value-nya adalah 1 ditambah 4 dikalikan ys sama dengan 2 per s. Jadi ini pada video yang sebelumnya sudah ada. Sedangkan ini karena dia konstanta, maka hasil transformasinya menjadi ys seperti ini ya. Nah, tidak ada d-nya, tidak ada diferensialnya. Ini kalau diferensial menjadi seperti ini, tergantung dengan initial conditionnya ini ya, tergantung ininya, dan juga tergantung dari pangkat diferensialnya. Sudah bisa menyesuaikan, kalau misalkan pangkatnya 2, 3, nanti hasilnya juga mengikuti persamaan yang ini ya.
Kita lanjutkan. Lalu terus harus diapakan kalau sudah seperti ini? Kalau sudah seperti ini, saudara, tujuan utamanya adalah mencari berapa sih YS-nya. YS itu berapa? Nah, ini kita kalikan dulu ya, menjadi 5S YS dikurangi 5 plus 4 YS sama dengan 2 per S. Yang ada YS-nya kita keluarkan. Yang ada YS-nya coba kita keluarkan terlebih dahulu, menjadi 5S plus 4 dikalikan YS dikurangi 5 sama dengan 2 per S. Nah, kemudian S-nya kita kalikan ke sebelah kiri ya. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi S 5S plus 4 dikalikan YS dikurangi 5S sama dengan 2, sehingga untuk YS-nya sama dengan 2 plus 5S dibagi dengan S 5S plus 4. Nah, ini persamaan dari YS-nya. Apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai penyelesaian? Nah, belum. Jadi saudara bisa ingat kemarin pada video yang sebelumnya ya, saudara memiliki persamaan dy per dt, saudara mencari berapa Laplace-nya, lalu saudara inverse Laplace-nya ya, saudara inverse YS-nya sehingga mendapatkan persamaan Y sebagai fungsi T. Nah, sedangkan untuk yang ini kita masih pada tahap ini, sehingga saudara masih harus menginverskan Laplace-nya. Caranya bagaimana kalau mau inverse Laplace? Saudara tentunya masih ingat dengan tabel transformasi Laplace ya. Jadi di sana ada kaidah-kaidah bagaimana cara menginverse Laplace. Apakah ini bisa diinverskan secara langsung? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak bisa langsung diinverskan. Kenapa? Karena ini bukan merupakan bentuk umum. Jadi yang ada di tabel transformasi Laplace itu adalah bentuk-bentuk umum dari transformasi Laplace. Jadi kalau misalkan saudara masih ingat yang biasanya ada transformasi Laplace-nya, jadi kayak yang general ya seperti yang di contoh sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan dia konstanta, Laplace-nya Laplace dari A, maka dia adalah A per S. Artinya ini apa? Jadi inverse Laplace dari A per S adalah A. Lalu kalau misalkan persamaannya eksponensial minus BT, maka hasil Laplace-nya kan 1 per S plus B. Artinya apa? Artinya inverse Laplace dari 1 per S plus B adalah eksponensial minus BT. Jadi ini adalah persamaan dasarnya. Padahal di sini yang sudah bisa lihat, S dikalikan ini tentu untuk menginverskannya perlu dicari metode yang lain untuk mendapatkan persamaan yang lebih sederhana seperti ini. Nah, jadi kita
kita tulis kembali ya, kita tuliskan ulang lagi, dimana YS nya sama dengan 5S plus 2 dibagi S dikalikan 5S plus 4. Nah ini silakan saudara cari, rubah menjadi S ditambah 5S plus 4. Nah, ini kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini ya, kalau saudara kalikan, kalau saudara tambahkan, maka kan denominatornya akan sama ya, menjadi S dikalikan 5S plus 4. Hanya saja agar menjadi sama, maka bentuknya kan menjadi A dikalikan 5S plus 4 ditambah BS dibagi dengan, kalau ini sudah sama, S dikalikan 5S plus 4. Nah sekarang tugas kita adalah mencari berapakah nilai A dan B, karena nilai nominatornya sama ya, ini harusnya sama dengan yang di atas. Jadi yang di sebelah kanan kalau saya sederhanakan menjadi 5AS ditambah 4A ditambah BS, yang ada S nya kita jadikan 1, 5A plus B dikalikan S plus 4A sama dengan 5S plus 2. Berarti angka 2 ini sama dengan konstanta ini ya, karena yang ada S nya maka dia pasti sama dengan ini. Saya ganti warnanya biar lebih jelas ya. Yang ini harusnya sama dengan yang ini. Jadi kita bisa tuliskan sekarang untuk mencari berapa nilai A dan B nya. Dimana 4A sama dengan 2, maka A nya adalah 0,5. Kemudian 5A plus B hasilnya harus sama dengan 5, padahal nilai A nya 0,5, maka B nya adalah 2,5 gitu ya. Jadi persamaan YS tadi ya bisa kita tuliskan ulang sama dengan A per S, A nya adalah 0,5 per S ditambah 2,5 dibagi dengan berapa tadi, 5S plus 4 ya. Nah kalau bentuknya seperti ini sudah bisa di inverse Laplace-kan. Jadi tahap selanjutnya kita inversekan Laplace-nya. Jadi kita akan mendapatkan Y sebagai fungsi T sama dengan inverse Laplace dari 0,5 per S ditambah inverse Laplace dari 2,5 per 5S plus 4. Nah padahal tadi di atas ini kalau saudara ingat ini ya, jadi inverse Laplace dari A per S sama dengan A. Artinya apa? Berarti ini 0,5 per S, hasil inverse Laplace-nya adalah 0,5 ditambah 2,5 per 5S plus 4. Bentuk Laplace inverse-nya bisa nggak? Coba kita lihat. Ternyata tidak sama ya, karena di sini bentuknya untuk inverse Laplace-nya S-nya adalah konstantanya 1. Lalu bagaimana caranya?
cukup saudara bagi dengan 5 semua. Jadi inverse Laplace 2,5 per 5 per S plus 4 per 5 menjadi inverse Laplace 0,5 ya, setengah ya ini ya, S plus 0,8. 0,5 bisa kita keluarkan, 0,5 inverse Laplace 1 per S plus 0,8. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah bisa kita buat. Jadi 1 per S plus 0,8 ya, menjadi bentuknya eksponensial minus 0,8 T. Jadi di sini menjadi plus 0,5 eksponensial minus 0,8 T. Ini adalah 0,5 YT. Kalau sederhana lagi ya 0,5 dikalikan 1 plus eksponensial minus 0,8 T. Ini adalah hasil akhir ya, hasil akhir persamaan diferensial yang tadinya adalah dy per dt sama dengan 5 ya, 5 dy per dt plus 4y sama dengan 2, dimana y mula-mulanya adalah 1. Silahkan diulang kembali, kemudian dicoba sendiri untuk menyelesaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar ataupun di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.